Laporan praktikum. AG Aroka Ali Amatiu Alogi Dosen pengampu SLMI ATM ED PH. Klasifikasi iklim disusun oleh ASTI FEBRYANE.2402006 Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan. Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan dalam jangka waktu yang singkat. Iklim adalah rata-rata keadaan cuaca pada suatu wilayah yang luas dalam jangka waktu yang lama. Baik iklim maupun cuaca terbentuk karena gabungan unsur-unsur iklim atau cuaca. Iklim maupun cuaca sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Cuaca seringkali berubah-ubah dan dapat mempengaruhi metabolisme makhluk hidup. Cuaca juga merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia karena cuaca mempengaruhi kegiatan dan aktivitas manusia. Manusia hingga saat ini belum dapat mengendalikan iklim dalam wilayah yang cukup luas. Untuk itu, manusia hanya dapat memperkirakan keadaan cuaca dan menyesuaikan diri dengannya sebaik mungkin. Untuk itu, manusia perlu mempelajari iklim atau cuaca karena terlalu banyaknya kombinasi dari unsur iklim atau cuaca yang ada menyebabkan keberagaman iklim pula. Tujuan penelitian. Tujuan klasifikasi iklim ini dilaksanakan dengan tujuan mahasiswa dapat mengklasifikasikan iklim berdasarkan data curah hujan selama 10 tahun, serta mahasiswa dapat membedakan antara klasifikasi iklim Oldman dan klasifikasi iklim Schmidt-Peterson. Alat dan bahan. A. Alat tulis. B. Data iklim. Cara kerja. A. Melakukan pengamatan pada data curah hujan yang telah didapat. B. Menghitung dan mengklasifikasikan iklim dalam klasifikasi menurut Schmidt-Peterson dan klasifikasi iklim. Pembahasan. Tabel 1,1 menunjukkan data curah hujan Januari tahun 2002 yang dianalisis menggunakan klasifikasi iklim Schmidt-Peterson. Terdapat 11 bulan basah BB, 1 bulan lembab BL, dan 0 bulan kering BK, sehingga nilai Q0 11 tambah 1 ke 0 berdasarkan nilai tersebut. Wilayah ini termasuk dalam tipe iklim sangat basah. Iklim ini mendukung pertanian tanaman air seperti padi, namun juga perlu penanganan terhadap potensi kelembapan tinggi dan genangan. Tabel 1,2 tahun 2003. Tabel ini menunjukkan curah hujan bulanan tahun ke-2003 dari hasil analisis. Terdapat 10 bulan basah BB, 2 bulan lembab BL, dan 0 bulan kering BK, sehingga nilai Q0 10 tambah 2 ke 0. Dengan demikian, wilayah ini termasuk dalam tipe iklim sangat basah. Hal ini menunjukkan distribusi hujan yang merata dan tinggi hampir sepanjang tahun, yang ideal untuk tanaman tropis berair tinggi seperti padi. Tabel 1,3 tahun 2004. Pada tahun 2004, tercatat 10 bulan basah BB, 1 bulan lembab BL, dan 1 bulan kering BK. Dengan perhitungan Q1 10 tambah 1 0,1, maka wilayah ini termasuk dalam kategori iklim sangat basah. Meskipun ada 1 bulan kering, curah hujan yang tinggi sepanjang tahun tetap mendominasi dan sangat mendukung kegiatan pertanian, terutama untuk tanaman yang membutuhkan banyak air. Tabel 1,4 menyajikan data curah hujan Januari tahun 2005. Dari analisis didapatkan 11 bulan basah BB, 0 bulan lembab BL, dan 1 bulan kering BK. Dengan nilai Q1 11 tambah 0 0,09, nilai ini masih termasuk dalam kategori iklim sangat basah. Menurut klasifikasi Schmidt-Peterson, kondisi ini menunjukkan curah hujan tinggi hampir sepanjang tahun, mendukung pertanian intensif, namun tetap perlu pengelolaan air yang baik. Tabel 1,5 tahun 2006. Pada tahun 2006, tercatat 9 bulan basah, 1 bulan lembab, dan 2 bulan kering. Dengan rumus Q2, 9 tambah 1 0,22. Wilayah ini termasuk dalam kategori iklim basah bukan sangat basah seperti tahun sebelumnya. Meski curah hujan masih tinggi di sebagian besar bulan, adanya 2 bulan kering menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap irigasi dan pengelolaan air pada bulan-bulan tersebut. Tabel 1,6 tahun 2007. Tahun 2007 menunjukkan adanya 8 bulan basah, 3 bulan lembab, dan 1 bulan kering. Nilai Q dihitung sebagai 1,8 tambah 3 0,12. Berdasarkan klasifikasi Schmidt-Peterson, nilai ini masih tergolong dalam iklim sangat basah, walaupun ada variasi curah hujan antar bulan,
Sebagian besar bulan tetap menerima curah hujan tinggi. Cocok untuk pertanian tropis dengan sedikit penyesuaian di bulan curah hujan rendah. Tabel 1,7 tahun 2008. Pada tahun 2008, terdapat 9 bulan basah BB, 1 bulan lembab BL, dan 2 bulan kering BK. Nilai Q dihitung sebagai 2, 9 tambah 1, 0,22. Dengan Q tersebut, wilayah ini termasuk dalam kategori iklim basah. Meskipun ada 2 bulan kering, mayoritas bulan tetap menerima curah hujan cukup tinggi. Berikut penjelasan untuk tabel 1,8 tahun 2009. BB bulan basah, 11 bulan. BL bulan lembab, 1 bulan. BK bulan kering, 0 bulan. IBK BB tambah BL 0, 11 tambah 1, 0. Tipe iklim sangat basah, dengan 11 bulan tergolong basah dan tidak ada bulan kering. Ini menunjukkan curah hujan yang sangat konsisten sepanjang tahun. Maka, tahun 2009 diklasifikasikan sebagai iklim sangat basah. Dari hasil analisis, terdapat 11 bulan yang termasuk bulan basah, 1 bulan termasuk bulan lembab, dan tidak ada bulan kering. Jumlah total curah hujan sepanjang tahun adalah 1.997 mm. Nilai Q yang dihitung adalah 0, yang menunjukkan bahwa tahun 2009 masuk ke dalam tipe iklim sangat basah. Hampir sepanjang tahun 2009 wilayah tersebut mendapatkan curah hujan yang tinggi. Tabel ini memperlihatkan analisis curah hujan untuk tahun ke 2010. Semua bulan dalam tahun tersebut tercatat sebagai bulan basah BB, tanpa adanya bulan lembab BL maupun bulan kering BK. Total curah hujan yang tercatat selama tahun 2010 mencapai 2.338 mm. Nilai Q yang diperoleh juga 0. Sehingga tipe iklim tahun 2010 diklasifikasikan sebagai sangat basah. Ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2010, curah hujan terus tinggi dan merata tanpa periode kering atau lembab. Kesimpulan, berdasarkan analisis data curah hujan dari tahun 2002 hingga 2011 menggunakan klasifikasi Schmidt-Vigdesen, mayoritas tahun menunjukkan tipe iklim sangat basah, dengan nilai Q mendekati atau sama dengan ke 0. Hal ini mencerminkan curah hujan yang tinggi dan merata hampir sepanjang tahun, mendukung pertanian tanaman air seperti padi. Beberapa tahun menunjukkan adanya 1-2 bulan kering, yang menurunkan kategori iklim menjadi basah. Namun secara umum, curah hujan tetap mendominasi. Keberagaman iklim ini menunjukkan pentingnya pemahaman cuaca dan iklim dalam perencanaan aktivitas manusia, terutama di bidang pertanian dan pengelolaan air. Terima kasih.